Aku tertarik dengan soal sholat tadi. Ya, Rokaatnya kan beda-beda. ya, Kenapa subuh harus 2 rakaat? Maghrib harus 3 rakaat. Asar, isya, luhur harus 4 rakaat. Dan katanya itu juga dibawa nabi yang berbeda-beda gitu. Ada sejarahnya atau makna filosofisnya secara hakikat sebenarnya gimana sih, Kang Yudi? ya. Kalau lihat ke Quran kan pertama kali yang namanya sholat itu diperintahkannya kepada Nabi Musa. Itu di Qurannya jelas. Ya, ya, ya. Kemudian katakanlah turun itu ilmu termasuk ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW pun ada tugas seperti itu, di mana berarti bahwa setiap manusia itu harus ada tanda kutip ritual, di mana itu bisa menyambungkan jati dirinya dengan Tuhannya. Itu esensi pertama yang harus kita pegang, bahwa sholat itu bukan tanda kutip hanya pergerakan secara jasmani, tapi di situ ada esensi di mana jiwa, di mana ruh yang di dalam ini harus terbawa. Sehingga yang namanya sholat atau waslat atau kata lainnya adalah kemanunggalan itu tercapai. Nah, ini banyak dipelajari juga di kaum tasawuf juga, termasuk saya sependapat, dan itu memang terasa bahwa contoh di sholat subuh itu 2 rakaat, karena gelombang otak manusia ini menurut para ahli itu dari posisi tidur itu kan ada yang nyebutnya dari theta, kemudian pelan-pelan balik ke alpha, dan saat bangun dia pelan-pelan masuk ke beta ya, sesuatu yang intinya alamnya jadi alam duniawi lagi. Asalnya itu bukan alam duniawi tanda kutip, tapi alam di mana dia sudah mulai masuk ke alam yang baru, di mana dia terbukti tidak merasakan. Nah, di situ 2 rakaat cukup. Karena apa? Masih dekat dengan alam yang ke arah tetanya itu masih dekat. Ke alam tanda kutip tak sadarnya masih dekat. Sehingga dengan kondisi seperti itu, disitulah yang namanya gangguan-gangguan secara pikiran, secara perasaan itu masih sedikit. Oke. Jadi tidak full, karena dia masih ada ya yang namanya kalau orang Sunda bilang itu masih lulunggu. Lulunggu itu antara sleep or bangun gitu, seperti itu. Nah, tapi contoh itu di zuhur sama di asar gitu ya. Saya coba pelajari, saya memaknai dari sana sini juga referensi. Di situ tuh gelombang pikiran, gelombang duniawi itu sedang on-onnya. Terbukti dengan simbol secara semesta luar, matahari sedang terang-terangnya di situ. Itu godaan pikiran, godaan perasaan masuk via telinga, masuk via mata. Orang sedang kerja hektik-hektiknya dan seterusnya. Itu perlu slow down. Sehingga Tuhan dengan sebegitu sempurna bijaksananya melalui para kanjeng nabi-nabinya itu mengajarkan kita untuk yuk slow down, back to rohani, jangan lupa batinmu, sehingga perbesar di situ. Karena itu harus diimbangi, jadinya 4. Maghrib 3 karena sudah mulai slow turun. Yang namanya keduniawian sudah mulai hilang, yang namanya hektik pekerjaan sudah mulai agak pelan atau stop bahkan. Nah, yang unik itu di Isya, saya nangkepnya. Isya kenapa? Harusnya kan menjelang tidur ya mungkin cukup 1 rakaat gitu. Iya. Tapi kenapa 4? Oh, ternyata itu bekal bahwa kita mau menuju alam, tanda kutip, alam tidur, alam kekosongan lah, alam kesuwungan di situ. Sehingga di situ kita perlu bekal. Nah, bekalnya dengan ditambah lagi dari 3 jadi 4. Saya pelajari, saya maknai secara aklinya masuk di situ. Sehingga ya subhanallah, keren banget. Tuhan dan nabi-nabi kita itu udah nggak sembarangan.